Langkah-langkah kecil berderap ringan di trotoar kampus sore itu. Sena, dengan rambut hitam sebahunya yang berkibar pelan diterpa angin, berjalan sambil menenteng buku catatan. Senyum cerahnya selalu membuat orang lain merasa hangat, seolah dunia tak pernah benar-benar seburuk yang dibayangkan. Sena adalah gadis penuh impian. Ia bercita-cita menjadi penulis, menyalurkan setiap rasa yang bergejolak dalam dirinya ke dalam kata-kata. Hidupnya sederhana, tapi penuh warna. Dan warna itu semakin terang sejak ada Dimas. Dimas, lelaki mapan, berpenampilan rapi, dengan karir yang sudah melesat meski usianya belum genap 30. Bagi Sena, ia seperti paket sempurna. Perhatian, penyayang, sekaligus memberi rasa aman. Setiap kali Dimas menjemputnya dengan mobil hitam mengilapnya, Sena merasa seperti tokoh utama dalam kisah cinta yang tak pernah gagal membuat pembaca tersenyum. Hari-hari awal hubungan mereka begitu manis. Makan malam di restoran favorit, pesan singkat penuh perhatian sebelum tidur, bahkan sekadar genggaman tangan saat berjalan bersama, semuanya seolah menjadi bukti cinta yang tak tergoyahkan. Namun, manis tak selalu abadi. Beberapa bulan setelah hubungan itu berjalan, Sena mulai merasakan retakan kecil. Ia pernah menemukan pesan singkat di ponsel Dimas dari seorang perempuan. Pesan itu memang sederhana, hati-hati di jalan, tapi cukup membuat dadanya sesak. Dimas, dengan wajah datarnya, hanya tertawa kecil. Dia cuma rekan kerja. Sayang, kamu terlalu banyak mikir, ujarnya ringan, menepis kegelisahan yang justru semakin tumbuh di hati Sena. Di tengah kebingungan itu, Sena mendapati kenyataan yang lebih mengejutkan. 2 garis merah pada tespek yang ia genggam erat di kamar mandi. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Dunia seakan berhenti. Ia hamil. Hari-hari berikutnya, Sena diliputi dilema. Antara bahagia karena benih cintanya tumbuh, atau takut menghadapi kenyataan bahwa Dimas bukanlah sosok yang setulus yang ia bayangkan. Tapi ia yakin, Dimas berhak tahu. Sore itu, dengan hati berdebar, Sena memutuskan untuk menceritakan semuanya. Mereka bertemu di apartemen Dimas, sebuah ruangan modern dengan aroma kopi yang samar. "Dim, aku perlu ngomong sesuatu." Suara Sena bergetar, matanya mencari keberanian. Dimas menatapnya singkat, masih sibuk menutup laptopnya. "Apa lagi? Nah, kamu kelihatan serius banget." Sena menggenggam tangannya sendiri, berusaha menahan gemetar. Aku hamil." Keheningan yang tercipta menusuk telinga. Dimas menoleh cepat. Wajahnya pucat. "Apa? Kamu hamil?" Suaranya meninggi, bercampur panik. Sena mengangguk pelan. "Aku pikir ini kabar baik. Kita bisa." "Baik." Dimas memotong dengan nada tajam. "Nah, ini bencana. Aku belum siap. Karierku bisa hancur. Hidupku bisa berantakan." Air mata Sena mulai jatuh. "Tapi ini anak kita, Dim. Aku butuh kamu." "Tidak. Kita harus mengakhiri ini." Suara Dimas bergetar. Matanya liar mencari jalan keluar. Pertengkaran memuncak. Suara bentakan, isakan, dan kalimat penuh luka beradu di ruangan sempit itu. Sena berusaha mendekat, mencoba menggenggam lengan Dimas agar ia menenangkan diri. Namun Dimas, yang sudah dikuasai panik, mendorongnya dengan kasar. Braa! Tubuh Sena terhempas. Kepalanya terbentur sudut meja kayu dengan suara menakutkan. Dunia seolah berputar sejenak sebelum gelap. Sena terbaring di lantai, tak bergerak. Dimas terpaku. Napasnya terengah. Tangannya bergetar hebat. "Nah, Sena, bangun, nah." Suaranya parau, panik, namun tubuh di hadapannya tetap diam. Dan untuk pertama kalinya, Dimas merasakan ketakutan yang lebih besar daripada kehilangan karir atau reputasi. Ia baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dimas membeku. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tubuh Sena tergeletak kaku di lantai apartemen. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Tak ada respons meski namanya dipanggil berkali-kali. "Nah, jangan gini, dong. Ayo bangun."
Suara Dimas parau, hampir berbisik. Namun keheningan tetap mendominasi. Detik-detik itu terasa seperti jam. Jantungnya berdegup tak terkendali, seolah hendak meledak. Dalam kepanikan, pikirannya dipenuhi satu pertanyaan. Apa yang harus kulakukan? Jawaban yang waras jelas. Menelpon ambulans, polisi, atau siapapun yang bisa menolong. Tapi ketakutan lebih besar membungkam logika. Bayangan wajah wartawan, berita utama, dan hancurnya citra yang selama ini ia bangun, semua menyerbu kepalanya. Aku nggak bisa ketahuan. Aku nggak boleh hancur gara-gara ini, gumamnya dengan suara serak. Dan di sanalah, bisikan gelap itu muncul. Bisikan yang menusuk pikirannya, menawarkan jalan keluar yang mengerikan. Hilangkan jejaknya. Hilangkan dia. Beberapa jam setelah kejadian itu, Dimas berdiri di depan toko perkakas. Matanya kosong, langkahnya berat, namun tangannya dengan pasti mengambil beberapa barang. Gergaji lipat, pisau dapur berukuran besar, dan karung tebal berwarna hitam. Senyumnya hambar saat kasir menyodorkan barang belanjaannya. Dari luar, ia tampak tenang, seperti pria dewasa yang membeli alat untuk renovasi rumah. Padahal, di balik wajah datarnya, pikirannya telah sepenuhnya dirasuki keputusasaan. Kamar kos Sena kini menjadi penjara bisu. Tirai jendela ditutup rapat. Udara pengap bercampur aroma logam yang samar. Dimas duduk di lantai, menatap tubuh tak bernyawa di depannya. Tangannya bergetar saat menggenggam pisau. Bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa takut yang makin menjerat. Aku nggak punya pilihan lain. Ini satu-satunya cara, gumamnya berulang-ulang, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Ia menarik napas dalam, lalu berdiri. Dalam hatinya, ada sisa-sisa manusia yang ingin berteriak, ingin menolak semua ini. Tapi suaranya tertelan oleh teriakan lain, suara egonya, karirnya, reputasinya, yang harus diselamatkan dengan harga apapun. Malam itu, kamar kos berubah menjadi tempat horor. Suara logam beradu, napas terengah, dan lantai yang dingin menjadi saksi dari hilangnya sisi kemanusiaan Dimas. Matanya kosong, wajahnya keras, dan setiap tindakannya seperti dikendalikan oleh bayangan hitam yang kian pekat. Sena, yang dulu ia cintai, yang pernah ia panggil dengan penuh kasih, kini diperlakukan hanya sebagai beban yang harus disingkirkan. Potongan waktu terasa kabur. Beberapa jam kemudian, tubuh itu tidak lagi utuh. Dimas terduduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar hebat, namun senyum tipis menghiasi wajahnya. Aku berhasil. Tidak ada yang akan tahu, bisiknya, meski sorot matanya kini benar-benar asing. Di luar, malam begitu tenang. Tak ada yang tahu, di sebuah kamar sempit, seorang lelaki telah kehilangan bukan hanya cinta, tapi juga seluruh kemanusiaannya. Malam itu, jalanan kabupaten yang sepi hanya ditemani suara jangkrik dan deru mesin mobil. Lampu jalan padam di beberapa titik, menyisakan kegelapan yang pekat. Di balik kemudi, Dimas menggenggam setir erat dengan sarung tangan. Matanya gelisah, menatap karung-karung hitam yang memenuhi bagasi. Napasnya tak beraturan, dadanya naik turun. Aku harus cepat. Harus hilang, semua harus hilang. Desisnya, seolah kata-kata itu bisa meredam kegelisahan yang makin menggila. Ia menghentikan mobil di pinggir jalan kecil yang jarang dilewati. Karung pertama ditarik keluar, diseret ke semak-semak, lalu dilemparkan dengan gerakan tergesa. Suara berat karung menghantam tanah membuat bulu kuduknya berdiri. Setelah itu, ia melaju lagi. 10 menit kemudian, berhenti lagi. Karung kedua, lalu ketiga. Begitu seterusnya. Seolah ia sedang memainkan permainan menyeramkan, meninggalkan jejak yang ia kira akan memutus rantai kebenaran. Namun setiap kali ia menutup bagasi, perasaan aneh merayap di dadanya. Seperti ada mata yang mengintai dari balik kegelapan, menertawakan usahanya yang sia-sia. Di kamar kos Sena, keadaan lebih parah. Dimas kehabisan tenaga, juga kehabisan keberanian. Ada bagian yang ia tinggalkan, sesuatu yang terlalu sulit untuk diurus. Ruangan itu kini berantakan, noda di lantai, bau tajam yang menusuk,
dan benda-benda berserakan tak karuan. Dimas memandangi sisa terakhir itu. Bibirnya gemetar, matanya merah. Kalau kutinggalkan di sini, orang gak akan tahu itu siapa. Mereka gak akan bisa mengenali. Katanya pada dirinya sendiri. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu ia salah. Di sebuah tikungan jalan, nasib mulai berbalik. Saat ia mengangkat salah satu karung dan menjatuhkannya ke sungai kecil, sebuah motor melintas di kejauhan. Lampunya menyorot samar ke arah Dimas. Pengendara itu melambat. Matanya sempat menangkap sosok pria yang sedang membuang sesuatu dari mobil hitam. Ia tidak melihat jelas isi karung itu, tapi cukup untuk membuat rasa penasaran tertanam dalam pikirannya. Dimas terkejut. Wajahnya kaku. Tapi ia segera menunduk, menutup bagasi, lalu masuk ke mobil dengan cepat. Mesin meraung, dan mobil melaju kencang menembus gelap. Sementara itu, di belakangnya, saksi tak terduga itu menatap jalan yang kini kosong. Ia bergumam pelan. Tadi, apa yang orang itu buang? Satu pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk membuka pintu rahasia besar yang coba Dimas kubur. Pagi itu, kabupaten yang biasanya tenang mendadak diguncang kabar menyeramkan. Seorang petani yang sedang membersihkan saluran air di sawahnya menemukan sesuatu yang tak seharusnya ada. Karung hitam, terikat rapat, hanyut tersangkut di batang bambu. Ketika karung itu dibuka oleh warga, teriakan histeris pecah. Tak butuh waktu lama hingga polisi berdatangan, garis kuning dipasang, dan berita itu menyebar secepat api yang menjilat ilalang kering. Hari itu, kata mutilasi menjadi bisikan yang menakutkan. Wajah-wajah warga diliputi rasa ngeri dan penasaran. Kepolisian setempat kewalahan. Satu demi satu laporan masuk. Ada karung serupa ditemukan di tepi sungai, di semak jalanan sepi, bahkan di tempat pembuangan sampah liar. Semua berisi potongan tubuh yang jelas berasal dari korban yang sama. Namun, tak ada kartu identitas, tak ada petunjuk jelas. Potongan itu seolah hanya potongan puzzle tanpa gambar utuh. Kita bahkan gak tahu siapa korban sebenarnya, ujar salah satu penyidik, wajahnya muram. Pelaku sengaja membuat ini rumit. Sementara itu, di tempat lain, orang tua Sena mulai diliputi kegelisahan. Sudah beberapa hari putri mereka tidak bisa dihubungi. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas. Awalnya mereka mengira Sena sibuk, tapi firasat buruk tak bisa lagi mereka abaikan. Akhirnya, mereka memutuskan datang ke kos Sena. Pintu kamar itu terkunci rapat. Pemilik kos yang ikut mendampingi merasa heran. Sena biasanya pulang tepat waktu, ramah menyapa tetangga. Dengan terpaksa, pintu didobrak. Begitu pintu terbuka, bau tajam segera menyergap. Ruangan itu berantakan, buku-buku tergeletak di lantai, tirai jendela menutup rapat, udara pengap seperti menyimpan rahasia kelam. Lalu pandangan mereka jatuh pada sudut kamar. Satu karung hitam masih tertinggal di sana. Dan ketika terbuka, jeritan memilukan memenuhi udara. Seorang ibu jatuh berlutut, tubuhnya gemetar. Sementara sang ayah hanya bisa menatap dengan wajah yang membeku dalam ngeri. Yang tersisa di kamar itu bukan sekadar potongan tubuh, melainkan identitas yang paling sulit disembunyikan, wajah Sena. Berita itu langsung menyalakan alarm besar bagi pihak berwajib. Potongan-potongan yang sebelumnya tak teridentifikasi kini memiliki nama. Kasus mutilasi itu bukan lagi sekadar misteri. Ia punya korban nyata. Sena, gadis muda yang hilang secara misterius. Dan sejak hari itu, perburuan terhadap pelaku pun dimulai. Kasus mutilasi yang mengguncang kabupaten itu berkembang terlalu cepat. Potongan demi potongan jasad bermunculan di berbagai titik, memaksa kepolisian untuk turun tangan lebih serius. Kapolres mengumumkan pembentukan tim khusus. Tim itu dipimpin oleh seorang detektif yang namanya sudah sering terdengar di kalangan penyidik, Bima Arga Saputra. Bima bukan sekadar polisi. Ia dikenal sebagai sosok dingin, tajam, dan pantang menyerah. Matanya yang dalam seolah selalu mampu membaca kebohongan, dan reputasinya dalam memecahkan kasus rumit menjadikannya pilihan utama. Mulai hari ini, kasus mutilasi ini menjadi prioritas satu. Tidak ada yang lebih penting daripada menangkap pelakunya.
Ujar Bima saat briefing pertama, suaranya tegas namun terukur. Beberapa hari kemudian, laboratorium forensik akhirnya memberikan hasil tes. Potongan kepala yang ditemukan di kamar kos menunjukkan kecocokan sidik jari dan DNA. Korban telah teridentifikasi, Sena Rahmawati. Nama itu segera menjadi headline baru di media. Foto Sena yang ceria terpampang di layar televisi, bersanding dengan kata-kata menyeramkan. Korban mutilasi di Kabupaten X dikenal sebagai mahasiswi berprestasi. Bagi Bima, ini bukan sekadar identitas. Ini adalah awal dari benang merah yang bisa ditarik untuk menemukan siapa pelakunya. Tim forensik segera dikerahkan ke kamar kos Sena. Pintu kamar yang sudah dipasangi garis polisi kembali dibuka, dan Bima sendiri memimpin pemeriksaan. Ia berdiri di tengah ruangan. Matanya menyapu tiap sudut. Tirai kusam, meja belajar berantakan, lantai yang sebagian sudah dilap dengan terburu-buru. Ada bau khas yang tak sepenuhnya bisa hilang, meski pelaku jelas berusaha menutupinya. Dia mencoba membersihkan, tapi gagal, gumam Bima pelan. Teknisi forensik bekerja cepat. Lampu UV dinyalakan, memperlihatkan bercak samar di lantai dan dinding. Ada bekas darah yang mengering. Tumpahannya jelas cukup besar. Selain itu, tim menemukan beberapa hal yang menarik perhatian. Sepotong sarung tangan lateks yang sobek. Jejak sol sepatu di lantai yang tertutup debu. Sisa kain hitam kecil, mungkin dari karung. Semua dikumpulkan dengan hati-hati. Bima berjongkok, menyentuh lantai dengan sarung tangannya. Pelaku panik. Dia bukan pembunuh berpengalaman. Dan dia kenal baik dengan korban. Itu pasti. Di luar kamar kos, ayah dan ibu Sena duduk lunglai di kursi plastik, dijaga seorang polisi wanita. Isak tertahan ibu Sena membuat suasana semakin berat. Bima keluar, menatap mereka dengan ekspresi serius namun penuh empati. Kami akan menemukan siapa yang melakukan ini, janjinya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu jalan yang harus ditempuh akan dipenuhi teka-teki kelam. Detektif Bima duduk di depan layar komputer. Wajahnya diterangi cahaya biru pucat dari profil media sosial Sena. Scroll demi scroll ia lakukan. Mengamati setiap potongan hidup gadis itu yang terekam dalam bentuk foto, status, dan komentar. Di balik senyum cerah Sena bersama teman-temannya, ada satu pola yang mencolok, seorang lelaki bernama Dimas. Foto-foto mesra bertebaran, makan malam berdua, jalan-jalan singkat, hingga potret sederhana dengan caption penuh cinta. Siapapun lelaki ini, dia orang dekat, sangat dekat. Ujar Bima pelan sambil menuliskan nama Dimas di catatan kecilnya. Beberapa hari kemudian, polisi berhasil menemukan saksi mata yang sempat melapor setelah membaca berita. Seorang pemuda pengendara motor datang ke kantor polisi dengan wajah ragu-ragu. Saya nggak tahu penting atau enggak. Tapi waktu itu saya lihat ada pria buang sesuatu dari mobilnya. Jalannya sepi, karung besar. Saya pikir aneh, tapi nggak berani mendekat. Bima mencondongkan tubuhnya. Bisa ceritakan lebih detail? Mobilnya, pria itu. Pemuda itu mengernyit, berusaha mengingat. Mobilnya, sedan hitam. Platnya saya nggak sempat catat. Orangnya, tinggi, agak tegap. Saya cuma lihat sekilas dari cahaya motor. Meski samar, keterangan itu cukup menambah satu titik terang. Catatan saksi dipadukan dengan daftar pemilik sedan hitam di kabupaten tersebut. Nama Dimas kembali muncul dalam radar. Penyelidikan berlanjut ke jejak digital. Tim IT kepolisian memeriksa log panggilan terakhir di ponsel Sena. Hasilnya jelas. Kontak terakhir sebelum Sena hilang adalah Dimas. Catatan waktu menunjukkan panggilan terjadi malam sebelum ia menghilang. Berlangsung singkat, hanya beberapa menit. Bima menatap layar ponsel barang bukti itu. Matanya menyipit. Lingkarannya mulai menyempit. Semua arah mengarah pada orang yang sama. Di papan besar ruang investigasi, nama-nama mulai disusun. Di tengahnya, terpampang foto Sena dengan senyum cerahnya. Dan di sampingnya, foto seorang pria, Dimas, pacar yang terlihat sempurna dari luar, namun kini menjadi sosok utama dalam daftar tersangka. Bima berdiri di depan papan itu. Tangannya terlipat. Sekarang,
Mari kita lihat apa yang dia sembunyikan. Ruang interogasi dingin dan sunyi. Lampu neon di langit-langit berkelip samar, menyorot meja besi dengan dua kursi berhadapan. Dimas duduk di salah satunya. Wajahnya ditata sedemikian rupa. Tampak muram, mata merah seolah menangis, namun sorot matanya sesekali berkelip gugup. Ia berusaha memainkan perannya, seorang kekasih yang kehilangan pasangan tragis. Detektif Bima masuk dengan langkah tenang. Ia menaruh map tebal di meja, lalu duduk tanpa berkata apa-apa. Tatapannya tajam, menusuk, seolah bisa menelanjangi isi hati Dimas tanpa perlu bicara. Beberapa menit, hanya suara jam dinding yang terdengar. Lalu Bima membuka percakapan. Dimas, kami ingin mendengar cerita langsung darimu. Kapan terakhir kali kamu bertemu Sena? Dimas menarik napas panjang, pura-pura ragu. Minggu lalu, kami sempat makan malam. Setelah itu saya sibuk kerja. Saya kaget waktu dengar kabar ini, Pak. Sena gadis baik. Saya nggak nyangka ada orang sekejam itu. Kata-katanya terdengar meyakinkan, tapi jari-jarinya mengetuk meja tanpa sadar. Matanya tak pernah bisa bertahan menatap Bima lama-lama. Bima hanya mengangguk pelan, lalu membuka map. Foto-foto barang bukti disebar. Kamar kos Sena, potongan karung, hasil forensik. Aneh sekali. Panggilan terakhir Sena ada ke nomor kamu. Malam sebelum dia menghilang. Kamu bilang terakhir ketemu minggu lalu. Dimas terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum kaku. Ah, iya, mungkin, saya lupa. Dia telepon sebentar, hanya menanyakan kabar. Bukan hal penting. Bima menatapnya tajam, lalu menutup map. Kebohongan kecil selalu meninggalkan retakan, pikirnya. Penyelidikan latar belakang Dimas semakin memperkuat kecurigaan. Dari data keluarga, ia berasal dari kalangan terpandang. Ayah seorang pejabat daerah, ibunya sosialita yang aktif di berbagai organisasi. Sejak kecil, Dimas hidup dalam tekanan menjaga nama baik. Seorang mantan dosen bahkan memberi catatan. Dimas ambisius, pintar bicara, tapi mudah meledak ketika direndahkan. Dia obsesif pada reputasi. Riwayat emosinya pun tidak stabil. Beberapa kali terlibat pertengkaran di tempat kerja, meski selalu berhasil ditutup rapat oleh koneksi keluarganya. Puncak kecurigaan datang ketika tim forensik menemukan sebuah tes pack dengan 2 garis merah di laci kamar kos Sena. Barang kecil itu menjadi kunci besar. Bima menatap benda itu lama, lalu bergumam. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini tentang rahasia yang ingin dikubur. Ia merangkai semua potongan. Sena hamil. Dimas, dengan obsesi pada citra sempurna, panik. Kehamilan itu ancaman bagi reputasi dan ambisi karirnya. Maka, ia memilih jalan gelap untuk menghapus masalah. Di papan investigasi, Bima menulis dengan spidol merah. Motif, menutupi kehamilan, melindungi citra diri. Dan dengan itu, lingkaran pun semakin mengarah pada satu nama, Dimas. Ruang interogasi kembali sunyi. Hanya ada suara pendingin ruangan yang berdengung pelan. Kali ini, Bima datang dengan tumpukan bukti yang lebih berat daripada sebelumnya. Dimas duduk dengan wajah tegang. Senyum tipisnya yang dulu meyakinkan kini terlihat kaku, dipaksakan. Tangannya terikat di meja. Keringat mulai merembes di pelipis meski ruangan itu dingin. Bima membuka map tebal, lalu mengeluarkan satu demi satu bukti. Mari kita bicarakan fakta. Dimas. CCTV dari jalan bypass. Ada mobil sedan hitam yang berhenti beberapa kali. Malam ketika potongan tubuh dibuang. Plat nomornya jelas. Mobilmu. Dimas menelan ludah. Matanya berkedip cepat. Itu. Kebetulan. Saya sering lewat jalan itu. Bima tidak menjawab. Ia menggeser foto berikutnya. Hasil forensik menunjukkan sarung tangan lateks dengan sidik jari Dimas. Lalu rekaman panggilan terakhir dari ponsel Sena. Dan terakhir, tes pack dengan 2 garis merah. Dia hamil, ujar Bima datar, menatap lurus ke mata Dimas. Anakmu. Ruangan hening. Detik jam terasa berdentum keras.
Dimas mencoba berkata-kata, namun suaranya tercekat. Bima condong ke depan. Suaranya tenang, nyaris berbisik, tapi menusuk. Ceritakan padaku, Dimas, apa yang benar-benar terjadi malam itu? Karena semakin lama kamu berbohong, semakin dalam kamu menggali lubangmu sendiri. Dimas menutup wajah dengan kedua tangannya. Ingatan itu kembali menjeratnya, bagaikan film yang tak bisa dihentikan. Ia melihat Sena, dengan mata penuh harap, memberitahukan kabar kehamilannya. Ia mendengar suaranya sendiri, berteriak panik, menolak keras. Ia merasakan dorongan kasar itu. Lalu bruk, Sena jatuh, kepala membentur meja. Dia jatuh, aku nggak sengaja, aku cuma panik. Teriak Dimas tiba-tiba, suaranya pecah. Ingatan berlanjut. Tubuh Sena tergeletak tak bergerak. Napas Dimas tercekat. Pikirannya kacau. Ia ingin menolong, tapi ketakutan akan citra dirinya lebih besar. Lalu muncul bisikan, menyingkirkan jasad itu. Suara gergaji, bau logam, malam gelap dengan karung-karung hitam. Semua menyeruak dalam pikirannya. Dimas menggigil. Tubuhnya gemetar hebat. Aku lakukan itu semua. Aku potong dia. Aku buang dia di jalanan. Aku harus menutupinya. Aku nggak bisa hancur hanya karena itu. Bima tetap duduk diam, menatapnya lekat-lekat. Jadi kamu lebih memilih melindungi citramu, daripada hidup seorang perempuan yang kau bilang kau cintai? Bahkan anakmu sendiri. Dimas terisak. Wajahnya hancur. Tidak ada lagi topeng pria mapan. Yang tersisa hanyalah manusia rapuh yang dikendalikan obsesinya sendiri. Ya, aku egois. Aku gila. Suaranya parau. Aku bunuh dia. Aku bunuh Sena. Di luar ruang interogasi, tim penyidik saling berpandangan. Tidak ada sorak kemenangan, hanya keheningan berat. Kasus ini bukan sekadar tentang menangkap pelaku, tapi tentang melihat seberapa jauh manusia bisa kehilangan sisi kemanusiaannya demi mempertahankan topeng yang rapuh. Dan bagi Bima, pengakuan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang menuju persidangan dan keadilan. Kasus mutilasi Sena menjadi headline di seluruh negeri. Media televisi, koran, hingga media sosial dipenuhi dengan berita tentang Dimas, lelaki muda mapan, dari keluarga terpandang, yang tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri demi menjaga citra diri. Masyarakat terbelah antara ngeri, marah, dan tidak percaya. Banyak yang mengenal Dimas sebagai sosok ramah dan berprestasi. Tapi kenyataan yang terbuka membuat semua topeng hancur. Setampan dan sesempurna apapun seseorang, bisa saja ia menyimpan sisi gelap yang menakutkan. Tulis salah satu kolom editorial. Proses persidangan berlangsung tegang. Dimas duduk di kursi terdakwa, wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus dari sebelumnya. Jaksa menumpuk bukti, rekaman CCTV, hasil forensik, pengakuan saksi, hingga pengakuan langsung dari mulut Dimas. Pihak keluarga Dimas mencoba segala cara. Ada upaya menyuap, ada tekanan dari jaringan politik, tapi semuanya runtuh di hadapan bukti yang tak terbantahkan. Publik pun menyorot kasus ini begitu ketat, sehingga segala manuver tersembunyi sulit dilakukan. Di akhir sidang, hakim menjatuhkan vonis berat. Terdakwa Dimas dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan berencana, mutilasi, dan pembuangan jasad korban. Palu diketukkan, menutup perjalanan gelap seorang lelaki yang kehilangan kemanusiaannya. Hari pemakaman Sena tiba. Langit mendung, seolah ikut berduka. Peti jenazah yang telah disatukan sebisanya diturunkan perlahan ke liang lahat. Tangis keluarga pecah, terutama ibu Sena yang terus memanggil nama putrinya. Ayah Sena berdiri kaku, matanya basah tapi tegar. Akhirnya kamu pulang, nak, katanya lirih, suaranya patah. Bima hadir di sana, berdiri di kejauhan. Ia tidak mengenal Sena secara pribadi, namun kasus ini meninggalkan luka batin dalam dirinya. Baginya, setiap kasus adalah lebih dari sekadar pekerjaan. Itu adalah potret rapuhnya manusia. Ia menatap tanah merah yang perlahan menutup peti. Dalam hatinya, ia bergumam, cinta bisa jadi cahaya,
tapi juga bisa jadi alasan seseorang menenggelamkan diri ke dalam kegelapan. Dan hari ini, kita hanya bisa belajar agar tragedi seperti ini tak terulang. Dengan itu, kisah berakhir. Sena pergi, Dimas terkubur dalam penjara, dan keadilan meski pahit akhirnya ditegakkan. Namun bayangan tragedi itu akan terus menghantui siapapun yang mendengarnya, sebagai pengingat tentang betapa rapuhnya batas antara manusia dan monster. 1 tahun sudah berlalu sejak tragedi itu mengguncang hidup banyak orang. Keluarga Sena masih diliputi duka, meski luka itu perlahan mulai mengering. Sang ibu masih sering duduk di kamar Sena yang kini dibiarkan rapi, seolah menunggu putrinya kembali. Sesekali ia berbicara pada foto yang terpajang di meja rias, dengan senyum getir di wajahnya. Ayah Sena memilih tenggelam dalam pekerjaan dan kegiatan sosial, mencoba menyalurkan kesedihan dengan membantu orang lain. Mereka tidak pernah benar-benar bisa melupakan, tetapi mereka belajar untuk terus berjalan, karena itulah satu-satunya cara menghormati kenangan Sena. Di balik jeruji besi, hidup Dimas berubah menjadi mimpi buruk tanpa akhir. Dari lelaki mapan yang dihormati, ia kini hanyalah narapidana dengan pakaian lusuh dan wajah yang penuh penyesalan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, suara tangis Sena, tatapan matanya yang kecewa, dan bayangan darah yang tak pernah hilang dari ingatannya. Ia mencoba berdoa, menangis, bahkan menulis catatan di buku lusuh yang diberi pihak penjara. Tapi tak ada yang benar-benar bisa menghapus rasa bersalah itu. Penyesalan datang terlambat, dan selamanya ia harus hidup dengan kenyataan bahwa ia membunuh perempuan yang pernah mencintainya, juga anak yang tak pernah sempat lahir ke dunia. Bima, sang detektif, menutup laporan kasus ini dengan satu catatan khusus. Obsesif terhadap citra diri, rasa takut pada opini orang lain, bisa berubah menjadi pisau tajam yang merobek sisi kemanusiaan. Kasus ini adalah pengingat bahwa manusia bisa kehilangan segalanya ketika lebih memilih topeng daripada kebenaran. Dan ketika cinta dicampur dengan ego serta ketakutan, hasilnya bukanlah kasih sayang, melainkan kehancuran. Di pemakaman yang kini telah ditumbuhi bunga-bunga liar, sebuah batu nisan bertuliskan nama Sena Az-Zahra berdiri sunyi. Burung-burung kecil hinggap di sekitarnya, seakan alam mencoba memberi kedamaian. Meski kisahnya berakhir tragis, kenangan tentang Sena tetap hidup, menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak pernah layak dibungkam oleh rasa takut atau obsesi.